hal yang wajar-wajar, bukan luar biasa. Itu hal-hal yang sangat biasa. Tapi bagi penerima, ada yang menerima biasa, ada yang menerimanya luar biasa. Itu hal yang wajar. Bagi yang menerima itu luar biasa. Pertama, tentang masalah menyikapi itu larangan. Larangan itu bukan larangan yang berkaitan dengan haram, tapi dengan udzur. Banyak yang mengatakan tentang masalah sholat itu di luar sana, banyak di kalangan kiai. Alhamdulillah di Ketapang itu para ustadz, para kiai tidak ada lah ya kiai yang garis keras. Kalau garis keras itu kamu bom yang bertindak nanti, seperti Abu Bakar Ba'adir. Dia garis keras, saking kerasnya sehingga NU disalahkan. Karena menyalahkan NU akhirnya kualat, tidak bersalah dihukum. Nah itu. Tapi yang ada di Ketapang saya itu kiai garis keras kepala, kiai garis keras kepala yang ada, sehingga itu menimbulkan bermacam-macam reaksi kata-kata yang bisa masuk kepada orang-orang awam tentang itu PKI dan sebagainya. Kalau kami menyikapi tentang masalah sholat Jumat itu bukan dilihat tentang wajib-wajib Jumat. Di situ ada udzur awal jamaah, udzurnya Jumat. Di antara udzurnya Jumat itu merabahnya wabah penyakit. Kalau kami tidak tahu, yang tahu itu yang membidang itu para kesehatan, dokter. Dan juga pemerintah mengeluarkan kebijakan itu memang demi kemaslahatan. Kembali dalam kaidah hukmul imami 'ala ra'iyati manhukum bil. Kebijakan pemerintah terhadap rakyat itu itu tertentu kepada kemaslahatan. Bukan pemerintah itu juga NU melarang orang itu sholat, itu kena udzur. Sedangkan udzur itu menggugurkan kewajiban dan juga boleh orang yang melakukan tetap mendapatkan pahala. Nah, itu. Maka dari situ kalau memang itu kembalikan ke udzur ke zona merah. Kembali kita tidak merubah ke fatwa MUI juga kebijakan pemerintah, cuma harus digarisbawahi sesuai dengan apa yang disampaikan beliau. Di mana daerah-daerah yang nampak aman, yang merasa aman, silahkan melaksanakan sholat. Bukan udzur secara mutlak seperti apa dilarang sholat itu mudaratnya mungkin lebih besar. Karena mereka banyak kesalahpahaman. Memang larangan-larangan itu di zaman Rasulullah memang ada, bukan saya pengguru ya. Rasulullah kan larangan udzur. Di waktu perang Rasulullah melarang jangan sahabat itu bersolat di perjalanan. Kalau sampai tujuan Rasul. Tapi ada ulama sahabat itu yang melakukan sholat di perjalanan. Apakah itu melanggar Rasulullah? Tidak, karena berikhtihad. Larangan Rasulullah itu bukan larangan haram, karena udzur, takut diserang musuh, sehingga merasa aman sahabat sholat. Karena masa ada Rasulullah, semua mengadu dua versi, ada yang sholat, ada yang tidak. Sayyidina Rasulullah semuanya itu dibenarkan. Begitu pula mungkin dalam kasus-kasus sekarang ini, kalau daerah yang merasa aman, ya pilih-pilihlah melaksanakan sholat. Karena saya sendiri melakukan sholat, maaf saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah melarang. Tapi saya sendiri melakukan sholat. Kenapa? Saya berkeyakinan dengan sabda Nabi, Inna Allah Ta'ala idza anzala ayatan minas sama'i ila ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Dalam kitab Mukhtasarul Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir gitu. Artinya sesungguhnya Allah ketika menurunkan wabah pada penduduk bumi dari langit pada penduduk bumi, maka dipalingkan oleh Allah orang yang makmum masjid, insyaallah. Tapi kalau itu bagi zona yang sudah dianggap zona aman, yang kalau itu keamanan dari pihak kesehatan, maka dengan kasus-kasus sekarang, kejadian-kejadian ini bukan masalah luar biasa. Artinya himbauan pemerintah dengan fatwa MUI itu bukan biasa. Memang kehati-hatiannya pemerintah. Andaikan ada orang yang terjadi karena sudah dihimbau, itu tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah memberi himbauan. Karena larangan pemerintah itu illatnya hanya udzur, bukan haram. Tidak berkaitan dengan sanksi. Maka perlu apa dibesar-besarkan? Dianggap orang ini tidak menjauhkan diri pada Allah, kata orang itu yang sebagian pola pikirnya ke sana. Mari kita husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada pemerintah, apalagi menghina pemerintah. Itu dilarang oleh Rasulullah. Maka banyak ustaz kita itu kadang-kadang pemerintah. Man ahana ala amirihi
ahanallah. Barang siapa yang menghina pemerintah, Allah menghinanya, dihina oleh Allah. Walaupun pemerintah itu rapi, apalagi pemerintah tidak. Dia tidak boleh menghina pemerintah, apalagi menuduh pemerintah dengan tuduhan yang tidak jelas. Itu dilarang oleh Rasulullah yang benar. Maka dari itu semoga di Ketapang itu diberi kesadaran tokoh-tokoh agamanya terutama menyikapi itu, berilah pencerahan-pencerahan yang apa istilahnya itu, yang sesuai ya dengan syariat, yang bijak, bukan memakai pikiran-pikiran nafsu. Memang nafsu itu ada orang menyampaikan kebaikan itu disupport oleh setan, ada disupport oleh malaikat. Merasa dirinya paling benar itu disupport oleh setan, walaupun itu bersuara kebenaran tapi disupport oleh setan, sehingga nafsu yang memimpin, sehingga semua itu dianggap PKI, pemerintah yang dihina begini. Nah, itu yang saya sangat tidak inginkan. Dengan adanya itulah sehingga menjadi risau di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kita kembalikan kepada pemerintah. Serahkan kepada itu, kembali dengan kaidah. Pemerintah memberi larangan itu demi kemaslahatan. Maka dari situ kita tidak, maaf ini sebagai hanya usulan, tidak boleh merubah, bukan saja mau merubah apa yang diputuskan oleh pemerintah, cuma menggarisbawahi saja. Apabila daerah yang meyakini itu aman, sila-sila tidak ada, karena udurnya bukan berkaitan dengan haram, tapi dengan udur. Anunya itu larangannya. Demikianlah mungkin ada kesalahan dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.